juga ISDN. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya katakan Anda pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di Bang Pen TV. Lagi dan lagi Presiden Prabowo Subianto dibohongi oleh menterinya sendiri, yaitu Menteri SDM Bahlil. Ketika Presiden Prabowo menanyakan kondisi listrik di Aceh pasca bencana banjir dan longsor, dengan lantangnya Bahlil menjawab kondisi listrik di Aceh 93% menyala. Kocak sekali nih menteri. Presiden saja dibohongi, apalagi kita rakyat pemirsa. Namun pernyataan Bahlil tersebut dibantah oleh postingan warga Aceh yang menyatakan bahwa kondisi di Aceh masih gelap gulita. Dan juga ada kritikan dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dalam video parodinya mengatakan Bahlil itu pembohong, tidak ada jiwa nasionalismenya. Oke, pemirsa, kita simak aja langsung videonya seperti apa kemarahan dari warga Aceh dengan pernyataan dari Bahlil tersebut. Kita tonton sampai habis. Silahkan berkomentar. Ini dia videonya. Ini juga ISDN. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Ya, ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini Pak? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93%. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden. Lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Lihat nih, gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Ini menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih modelan kayak ini. Lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak. 93% akan menyala. Ini juga ISDN. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Buat yang capek karena dibohongin terus-menerus sampai mikir, emang aku bodoh banget ya sampai dibohongin terus-terusan. Emang aku gak sebegitu berharganya ya sampai dibohongin terus-terusan. Please jangan pernah mikir kayak gitu, apalagi nyalain diri kamu buat kesalahan yang gak pernah kamu buat.
Selama kita baik dan tulus, anggap aja kita lagi dikasih lihat macam-macam sifat dan karakter orang. Supaya lain kali, kalau ada orang baru, kita udah bisa jaga diri dan jaga hati. Supaya nggak dibohongin lagi. Tetap jadi orang baik ya. Tadi siang Presiden nanya gimana listrik udah nyala belum? Dan dengan pedenya Menteri Bahlil jawab, siapa listrik di Aceh semuanya malam ini sudah nyala, 93% pasti nyala. Itu juga lihat ya, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Ya ini ya musibah tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, baru 1 tahun tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Dengar kayak gitu, gua yang bukan presiden aja kagak percaya dengan omongannya Menteri Bahlil. Dia itu kan tukang ngibul ya. Tapi Presiden Prabowo mah percaya-percaya aja sama omongannya Bahlil. Dia bilang, alhamdulillah kalau gitu. Padahal jejak digital telah membuktikan setiap kali Menteri Bahlil itu ngomong, omongannya hampir 99,9% itu nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan fakta. Lantas apakah setelah Menteri Bahlil ngomong siapa listrik di Aceh malam ini nyala semuanya 93% pasti nyala? Apakah benar listrik di Aceh malam ini menyala? Jawabannya tentu tidak. Aceh masih gelap gulita cuy. Saya tanya, sampai subuh ini, beberapa penginapan masih menggunakan genset. Semalam, aku juga keliling di Banda Aceh, beberapa daerahnya masih pemadaman berkala. Kita bisa lihat langsung nih, penginapan yang aku tidur semalam, masih pakai genset. Wilayah sekelilingnya juga masih gelap. Ya gua sih nggak menyalahkan si Bahlilnya ya, dia itu kan kalau ngomong mulutnya enteng gitu ya, udah biasa kayak begitu. Nah yang gua heran presidennya kok percaya-percaya aja omongannya Bahlil. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Sekarang kalian percaya kan kalau Presiden Prabowo itu sebenarnya nggak tahu dan tidak paham tentang kondisi yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa? Karena selama ini dia hanya mendengarkan laporan-laporan dari para bawahannya yang suka menjilat itu. Laporan-laporan para ABS-nya asal Bapak seneng gitu. Siapa? Ini oke Pak. Siapa? Ini udah bagus Pak. Siapa? Ini udah cukup Pak. Kayak begitu. Jadi Presiden hanya dicekoki oleh informasi-informasi yang bagus-bagus doang oleh bawahannya. Mungkin inilah alasan kenapa setiap pidato Presiden Prabowo itu selalu membanggakan dan selalu bangga dengan kinerja pemerintahannya. Seolah-olah pemerintahannya itu bagus banget, berprestasi banget gitu. Tapi ucapannya itu sama sekali nggak relate dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya mungkin karena terlalu banyak dicekoki oleh informasi-informasi dari orang-orang yang kayak Bahlil ini nih.